Oke, jadi pertama-tama kita ke katalog dulu, terus klik komputer, terus cari data yang udah kalian download, klik batas wilayahnya, lalu tarik administrasi kabupaten kota dan letakkan di bawah map. Oke, jika udah diselect kota yang mau kita kerjakan. Terus diklik kanan data dan export feature. Oke, habis itu inputnya biarin aja, kalau outputnya pakai nama wilayah underscore kota kalian. Kalau aku di sini wilayah underscore Wonosobo. Lalu di run. Nah, yang awal tadi dimatiin aja, di unchecklist, lalu diganti pakai black apa tadi ya namanya, aduh lupa lagi namanya tuh, di simbologi pokoknya ya, yang kayak gitu tuh gambarnya. Terus habis itu di map klik kanan, lalu properties coordinate system, pilih project coordinate system, lalu di scroll ke bawah. Nah tuh kan ketemu UTM. Nah terus di scroll lagi carinya WGS 1984, terus diklik yang south itu, terus di scroll lagi pakai yang WGS 48S, lalu dibintangin dan oke. Oke, habis itu masuk lagi ke katalog komputer, masukin TIFF yang udah kita download. Kalau aku di sini masukinnya TIFF 5, 6 sama 7. Tarik aja langsung, taruh di bawah wilayah Wonosobonya. Nah, terus klik 2 kali untuk ngubah namanya. Nah, itu kan B5 tuh, ubah B6. Lalu selanjutnya B7. Lalu di okein aja deh. Nah, udah kan. Habis itu selanjutnya kita ke itu dikecil-kecilin dulu tuh, terus ke geoprocessing, extract by mesh. Nah, input rasternya masukin B5 nya dulu, lalu bawahnya wilayah Wonosobo, outputnya kita namain extract underscore B5, lalu di oke, run. Sabar. Nah udah tuh. Nah setelah itu lanjut lagi ke yang B6, outputnya ganti jadi B6, lalu di run sama kayak yang tadi B5. Nah kalau udah, selanjutnya yang terakhir yang B7 nya sama juga kayak gitu, di run. Nah kalau udah di kecilin aja tuh yang tadi. Nah dimati-matiin TIFF-nya. Habis itu ekstraknya juga enggak deh, ekstraknya jangan dimatiin, soalnya kan itu yang terakhir di upgrade ya. Nah habis itu masih di geoprocessing, terus restart kalkulator, pilih yang kedua. Yang kedua. Nah terus habis itu masukin rumus-rumusnya. Kalau aku di sini rumusnya pakai yang dari bapaknya tuh, ikutin aja ya, 40275 bintang. Jangan lupa kasih buka kurung dulu, terus di paste ekstrak B7. Habis itu ditutup kurung min 0.2.
terus di garis miring masukin scene kalian, di copy aja. Nah, kalau udah output rasternya itu diubah harusnya namanya, cuman harusnya tuh namanya radiometrik kan, cuman aku tuh nggak bisa jadinya. Nanti aku mau ngubahnya di konten aja. Ini kita coba dulu nih nggak bisa tuh. Wait tuh, failed. Nah, itu juga, itu harusnya tuh titik bukan koma. Kalau misalkan di depannya titik berarti seterusnya harus titik, guys. Nah, terus ini di run juga masih nggak keluar di kontennya, walaupun udah selesai runnya, udah berhasil, tapi tetap nggak keluar di kontennya tuh kan. Nah, jadi kita ini nggak usah, output rasternya nggak usah diubah namanya. Wait. Nah, kan ada kan tuh, nanti langsung klik 2 kali aja, diubah namanya jadi radiometrik underscore B7. Nah, kalau udah, lakukan hal yang sama ke B6 dan B5 nya. Nah, run, outputnya tetap sama, nggak usah diubah. Oke, kita tunggu. Nah, kan ada, habis itu diubah namanya sama, diklik 2 kali, lalu nanti dia muncul tuh, diubah aja jadi radiometrik underscore B6, lalu oke. Terakhir kita mau ekstrak yang B5 edit. Nah, tuh outputnya tetap sama, nggak usah diubah. Nah, lalu diubah juga namanya, jangan sampai lupa. Lalu di oke. Nah, habis itu kita masih di raster kalkulator. Itu boleh dihapus yang tadi tuh, angka-angka yang tadi tuh dihapus aja semuanya. Kita mau pakai rumus yang float. Nah, itu kecilin dulu, jangan lupa biar nggak ribet ya liatnya. Itu ekstraknya dimatiin. Nah, sisain radiometriknya. Terus selanjutnya kita tulisnya pakai yang float, cari float. Nah, itu dia float. Klik 2 kali, lalu masukin rumusnya. Di sini aku pakai TIFF biasa, soalnya tadi aku udah nyoba pakai yang ekstrak tuh nggak bisa, jadi aku pakainya yang TIFF biasa. Kalau TIFF biasa tuh B6 dikurang B5 garis miring float lagi B6 ditambah dengan B5. Betul nggak nih? Nah, disitu output rasternya bisa diubah jadi jadi kayak gitu dulu. Nanti kita ubahnya di kontennya aja. Wait. Nah, udah kan, klik 2 kali untuk ngubah namanya, diganti jadi NDBI underscore Wonosobo. Oke. Nah,
Kalau udah, tadi kan kita pakainya TIFF biasa ya, jadi belum di extract by mesh. Nah, jadi semuanya ketutupan tuh pakai NDBI. Kita extract by mesh dulu, input rasternya masukkan NDBI Wonosobo-nya, terus feature mesh-nya masukin wilayah underscore Wonosobo, lalu di run. Tuh kan udah kepotong. Matiin yang NDBI Wonosobo-nya, lalu yang ekstraknya diganti namanya jadi NDBI underscore Wonosobo ekstrak. Tambahin ekstrak nih harusnya, biar nggak keliru sama yang bawah. Nah, itu boleh di unchecklist, boleh di remove juga sebenarnya, cuman di sini aku lupa remove-nya. Jadi ini tuh kan ditambahin jadi ekstrak, terus oke. Terus habis itu selanjutnya masih di geoprocessing, terus cari reclassify. Nah, yang kedua tuh input rasternya itu masukin yang NDBI underscore Wonosobo extract, yaitu kok gitu. Nah, di classnya value, terus classify-nya diklik, lalu classesnya ganti jadi 4. Nah, metodenya ganti jadi manual interval. Upper value-nya diganti jadi minus 0,1. Selanjutnya 0,1 tanpa minus. Mana? Nah, selanjutnya 0,2. Selanjutnya 0,3. Lalu oke. Nah, outputnya reclass underscore NDBI, lalu di run deh. Oke, updating. Nah kan warnanya ada 4. Nah, setelah itu kita masih di geoprocessing, terus cari apa nih? Kita mau nyari apa? Raster to polygon. Bener nggak? Nah, itu benar. Input rasternya itu reclass NDBI, diklik, terus filenya itu diganti. Oh enggak ding, outputnya tetap aja raster itu kok gitu. Garis miring polygon underscore NDBI, lalu di run. Tuh udah kan. Nah, setelah itu poligonnya itu diklik kanan. Nah, tuh itu namanya apa ya tadi? Aduh, lupa lagi. Kayak gitu ya. Terus habis itu sampai keluar itu kayaknya itu namanya apa ya? Lupa lagi. Udah, pokoknya kayak gitu deh. Terus masuk geoprocessing lagi, terus cari dissolve. Input feature-nya masukin polygon NDBI. Nah, udah. Lalu dissolve file-nya itu grid code, lalu di run. Setelah itu nah, udah kan? Tuh polygon underscore NDBI dissolve. Terus selanjutnya poligonnya diklik kanan, terus atribut table. Nah, tuh kan di fieldnya itu ada add, diklik add-nya. Terus habis itu di rename
di bagian fieldnya wait load di rename jadi apa nih, luas. Nah jadi luas, habis itu di bagian aliasnya diganti jadi luas juga. Terus terus data type-nya jadi raster. Double, salah. Habis itu number formatnya jadi numerik, sama kayaknya deh. Nah, jadi numerik. Terus signifikannya 6, desimalnya juga 6. Salah, 3. Signifikannya juga 3. Terus di okein aja. Nah, terus habis itu di new lagi, di kliknya luas klasifikasi, dikliknya klasifikasi, terus habis itu data type-nya diganti jadi teks. Terus habis itu di X aja buat ke save. Terus luasnya diklik kanan, calculate geometry. Terus input feature-nya itu diubah apa enggak ya? Input feature-nya nggak usah diubah, propertinya diganti jadi area, terus area unitnya diganti jadi hektar, terus di okein aja. Nah sambil nunggu kita apa ini? Pokoknya tungguin aja deh. Ya udah kayak gitu klasifikasi. Nah terus lanjutin aja tuh, ikutin grid code. Kalau misalkan grid code-nya 1 berarti non bangunan, kalau grid code-nya 2 berarti kerapatan bangunan rendah, kalau grid code-nya 3 berarti kerapatan bangunan sedang, yang terakhir itu kalau grid code-nya 4 berarti kerapatan bangunan tinggi. Nah kalau udah, diklik kanan lalu simbologi, terus abis itu primary simbologinya ganti jadi unique, terus filenya ganti jadi klasifikasi, terus yang all other value-nya itu diklik kanan aja, di remove. Mana nih? Di remove, kok ke sana? Simbologi, klik kanan, remove. Nah, terus habis itu non bangunannya dikeatasin, paling atas jadi paling atas, terus dikeatasin, nanti dia akan ke bawah-bawahnya ngikutin. Oke. Nah udah jadi request NDBI-nya, terus klik kanan attribute table, terus abis itu value-nya diklik kanan lagi, terus kalau ke files klik files, terus abis itu di klik tuh yang add-nya, terus field name-nya klasifikasi, data type-nya itu jadiin teks biar bisa diubah, terus habis itu disimpannya pakai itu tuh, nah itu yang ungu-ungu. Nah terus di X aja lalu di save. Nah udah, kalau udah gitu klasifikasinya sama kayak tadi. Nah harusnya ini
value-nya, kalau value-nya 0 berarti 0 aja. Nanti ini salah nih. Nanti kita hapus. Kalau misalkan value-nya 1 berarti kerapatan bangunan rendah. Salah. Kalau value-nya 1 berarti non bangunan. Kalau value-nya 2 berarti kerapatan bangunan rendah. Tuh kan salah. Harusnya itu harusnya itu 0. Nah, yang kedua itu non bangunan. Nah, value selanjutnya itu kerapatan bangunan rendah. Selanjutnya sedang. Selanjutnya tinggi. Terus di X aja deh, nanti dia otomatis kesimpan. Kalau udah request, klik kanan simbologi, terus seperti tadi fieldnya ganti jadi klasifikasi. Nah tuh udah kan muncul ke simbologi lagi. Terus habis itu udah sih ngecek doang. Terus di X lagi. Nah jadi kan tuh poligon NDBI-nya matiin aja, wilayahnya juga matiin aja. Terus tinggal dikecilin, awas kepencet. Nah tuh requestnya dijadi sama poligonnya. Gitu deh caranya. Thanks for watching. Bye bye.